Halo, salam hebat luar biasa. Saya akan memberikan tips 5 detik yang bisa membuat Anda keluar dari permasalahan. Nah, kemarin saya ada lihat video bagus sekali, lalu terinspirasi untuk berbagi karena dari video tersebut saya ingat saya juga pernah mengalami masalah tersebut, yaitu terbelenggu dengan keadaan. Ya, saya pada awalnya juga semangat, ya, bangun tidur luar biasa semangat, mau tidur nyenyak, melakukan semua dengan percaya diri, semua yang dilakukan berhasil, sampai suatu ketika mengalami badai atau kegagalan. Nah, disitulah kita mulai konslet, ya, dimana suatu kita gagal, kita mulai ragu, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyesali, dan pesimis mulai muncul, ya. Bisa nggak ya, tidur mulai nggak enak, bangun tidur nggak semangat, pingin tidur lagi, ya kan, tidurnya kepikiran, nggak bener-bener fresh, ya kan. Yang awalnya semangat, ya, percaya diri dan terus bertumbuh, akhirnya karena satu permasalahan kita terbelenggu, kita terikat, ya. Disinilah kita menyadari bahwa ada celah di antara pikiran dan tindakan. Saat kita menang atau mencapai prestasi, ya, kita ngerti kita harus melakukan ini dengan pikiran ini, dulu nggak? Saya punya planning, saya harus bangun pagi, kerja keras, membaca buku, belajar dari mentor dan lain-lain, ya. Dan action. Ketika kita down, kita jatuh, kita tahu harus melakukan itu, tetapi kita tidak melakukannya, malah melakukan yang sebaliknya. Kita menunda, tidak angkat telepon, kita tidak cari customer, ya tambah hancur hidupnya. Saya pernah mengalami, saya yakin Anda pun pasti juga pernah mengalami. Kenapa? Karena kita sendiri yang menciptakannya. Kenapa? Kita tidak sadar bahwa ada celah di antara pikiran dan tindakan. Yang dulunya sebelum konslet, pikiran dan tindakan sejalan, sekarang pikirannya A, tindakannya B. Ayo, betul atau betul? Saya semangat untuk mencapai impian, ya, sangat hancur ketika ada badai. Itu wajar, tetapi kita tetap harus bersyukur, kita harus tetap optimis dan mengambil hikmah di setiap kejadian. Nah, ini pengalaman pribadi saya semangat meskipun sekolah, kuliah dengan jualan untuk menambah ekonomi saya, ya, saya tidak patah semangat, saya tetap berusaha sampai saya mendapatkan income. Namun, saya merasa hancur ketika nenek saya meninggal, dipanggil Tuhan ke surga. Kenapa? Saya berjuang untuk nenek. Kenapa? Dari umur sehari saya tinggal sama nenek, ya, sampai dibilang anaknya emak, ya, bahasa Jawanya begitu. Tanpa disadari, saya mulai lesu, hilangnya harapan, kerja nggak semangat. Akhirnya di situ saya mulai mikir, buat apa saya kerja? Saya kerja untuk orang yang saya cintai sudah pergi ke surga. Nah, suatu malam saya merenung, sampai kapan saya seperti ini? Nah, kebetulan lah saat saya merenung itu muncul pikiran, ya, yang menyadarkan saya seperti ini. Waktu saya berjuang di kota, nenek saya di desa, tidak tahu apa yang saya lakukan, betul nggak? Waktu nenek saya sudah pergi ke surga, beliau bisa melihat saya. Kalau saya terus sedih, terus tidak berbuat hal-hal yang positif, malah membuat potensi saya tidak berkembang, nenek saya pasti sedih dan kecewa di surga, betul nggak? Justru karena inilah saya harus memberikan seluruh potensi saya harus belajar lebih giat, bekerja lebih cerdas, dan melakukan hal yang terbaik di setiap harinya, betul nggak? Nah, di saat saya menyadari ini, saya bangkit, melakukan hal-hal seperti biasa, bangun tidur auto suggestion, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa, saya tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya, pokoknya yang positif saya katakan terus. Mau tidur juga begitu. Alhasil, saya tarik nafas, ikhlas, hari ini bahagia. 5, 4, 3, 2, 1, saya memerintahkan seluruh tubuh saya untuk istirahat dengan tenang, tidur yang enak. Kalau ada mimpi-mimpi yang indah, memberikan petunjuk untuk hari esok. Saya tidur nyenyak. Bangun, alarm berbunyi, ya. Yang awalnya saya kena badai, bangunnya kepingin nambah terus, ya. Karena down waktu itu terbawa suasana, jadi bangun, tidur lagi untuk melanjutkan mimpi. Nah, sekarang saya sudah bertobat, bangun dari tidur dan menyatakan mimpi saya, ya. Alarm berbunyi, saya tarik nafas. 5, 4, 3, 2, 1, saya pasti bisa. Saya langsung bangun dari tempat tidur, melakukan yang terbaik di hari situ, dibuka dengan semangat. Nah, saat 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu, saya bangun terus, bahkan bangun sebelum alarm berbunyi. Nah, itulah pertanda buat saya bahwa saya akan segera bangkit. Ya, setiap bangun pagi, 5, 4, 3, 2, 1, yes!
bangun dari tidur, olahraga, sarapan, mandi, kerja. Setiap mau ketemu orang, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Nah, dari kata-kata ini, 5, 4, 3, 2, 1 itu memberikan kita jeda untuk membuat keputusan supaya apa yang kita impikan, inginkan langsung diambil action. Yes, langsung kasih semangat ya, diputuskan. Jangan dipikir terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak perhitungan, pertimbangan, terlalu kuat hitung-hitungannya, banyak gagalnya, banyak nggak jadinya, akhirnya menunda dan tambah gagal. Nah, kalau Anda cepat buat keputusan ya, keputusan kecil-kecil inilah yang membuat kita naik dan turun. Jadi kalau setiap pagi saya bangun lebih pagi, gampang kerja, gampang presentasi, gampang, semuanya bisa kita lakukan, loh nggak? Akhirnya dari tumpukan keputusan-keputusan kecil kita menjadi besar hasilnya. Sama, kalau bangun tidur lagi, pelunga-pelungu, gak tahu mau ngapain, ya kan? Menyesali, meratapi keadaan yang begini-begini aja, merasa telah gagal, merasa dikutuk yang Maha Kuasa. Itu keputusan-keputusan kecil yang membuat Anda semakin jatuh. Jadi, lakukanlah sekarang juga 5, 4, 3, 2, 1. Yes, segera keputusan, buat keputusan untuk bangkit. Salam hebat, luar biasa.